Oke, kita Zoom pagi ini ya, sebentar aja lah, harapannya sih setengah jam udah selesai ya. Tentang pembuatan digit Kemenq untuk login ke TPS. Nah, nanti. Digit Kemenq itu apa? Digit Kemenq itu user di sana mah akumulasi dari user-usernya Kemenq lah ya. Nanti bisa digunakan untuk login ke beberapa aplikasi, intinya seperti itu. Jadi di digit Kemenq nanti bisa untuk login ke TPS salah satunya. Terus nanti ketika Bapak Ibu diklat bendahara misalnya, ada fungsional bendahara ya, Bapak Ibu juga harus punya digit Kemenq gitu. Nanti pelatihannya untuk yang online ya, kalau diklat bendahara, fungsional bendahara, nanti loginnya pakai digit Kemenq ini, begitu. Dan juga aplikasi lainnya ya, biasanya pelatihan dari BPKP misalnya, BPKP Balai Diklat Kementerian Keuangan ya, itu untuk pelatihan-pelatihannya, pelatihan online-nya, biasanya login menggunakan digit Kemenq. Biasanya di sana ada pelatihan perpajakan misalnya. Biasanya ada itu dari BPKP Kementerian Keuangan ya. Oke, seperti itu digit Kemenq. Kita ke Oh iya, ini ada yang bertanya-tanya, kenapa kita harus membuat digit Kemenq dan membuat TPS ya? TPS itu apa? TPS itu Treasury Billing System ya. Aplikasi untuk membuat setoran bukan pajak, gampangannya seperti itu lah ya. Jadi nanti kan untuk setoran pajaknya itu kan lewat Kortek ya, kita udah biasa untuk membuat billing setoran pajak ya. Nah nanti ada yang baru lagi nih, membuat billing setoran bukan pajak. Nah bukan pajak itu contohnya apa? Contohnya kayak potongan BPJS Kesehatan, terus kemudian potongan taspen. Nah, nanti bendahara yang membuat sendiri billingnya. Gitu. Kenapa bendahara harus membuat sendiri billingnya? Nah, ini awalnya dari ini kemarin. Kita disuruh untuk SIPD online ya. Kemarin saya udah buat videonya. Nah, sehingga saya mengulang lagi ya. Ini gambarnya kelihatan nggak? Mbak Hilyatun kelihatan ya? Gambar ini, PDF ini. Belum, Mister. Baru anunya aja. Belum kelihatan. Belum kelihatan? Sip. Belum kelihatan. Oke, kita ulangi lagi. Mungkin ini salah ya saya. Oh, saya belum share screen ya. Ya, pantesan nggak kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Jadi kemarin dari atasan di sini tuh ya, menghendaki untuk bulan Agustus nanti kita harus menerapkan SIPD online gitu. Kemarin saya udah bikin videonya ya, apa itu SIPD online ya. Secara garis besarnya itu SIPD kita nanti terhubung dengan BPD. Kalau Bapak Ibu sudah sering bertransaksi dengan CMS, nanti sistemnya sama kayak sistemnya CMS gitu. Tapi kedengaran ya suaranya ya. Berisik bentar. Kedengaran nggak? Mbak Hilyatul, gimana? Suara yang dari luar kelihatan nggak? Agak, tapi nggak ngerumpinya Oh, nggak. tapi suara saya lebih jelas ya. Oke, Mister. Lanjut aja, lanjut. Oh, lanjut aja. Oke. Jadi SIPD online itu nanti interkoneksi antara SIPD dengan BPD ya. Jadi nanti ketika SP2D-nya di sini sudah di approve, divalidasi, nanti datanya mengalir ke BPD. Jadi gambarannya kayak model CMS gitu. Nanti di sana tinggal validasi langsung tertransfer. Kemarin saya sudah buat videonya ya, keuntungannya, kekurangannya. Keuntungannya ada, kekurangannya juga ada. Pasti seperti itu. Tapi karena ini perintah, ya sudahlah, kita harus jalani. Ini tahapannya kemarin ada 14 ya.
Pertama, validasi rekening SIM gaji web ke BPD. Ini datanya sudah saya kirim ke Mas Bagus BPD ya, untuk divalidasi. Nah, nanti ketika daftar list rekening yang nggak valid udah keluar dari BPD, nanti kita perbaiki di SIPD-nya. Saya dulu kayaknya sudah pernah membuat video untuk perbaiki data rekening di SIPD kan ya. Nanti saya cari lagi. Nanti kita praktekkan ya untuk rekening-rekening yang belum valid, termasuk rekening yang tidak aktif gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, gaji dan TPP menggunakan SPP LS gaji ya, upload template. Ini kemarin sudah saya buat videonya, terus kemarin ada juga yang masalah-masalahnya ya, sudah saya buat videonya. Sebagian sudah membuat template TPP ya, itu tadi udah saya jelaskan ya, kalau yang bulan Juni ke belakang, itu hanya untuk latihan, tapi yang bulan Juli yang dibayar Agustus, nanti harapannya sudah sampai SPM-nya, jadi upload template, kemudian sampai dengan pembuatan SP2D-nya sudah menggunakan template SP2D TPP. Nah, ini yang ketiga nih yang mau kita praktekkan ya. Potongan PFK untuk Taspen, BPJS, dan lainnya, SKPD yang buat masing-masing kode billingnya. Nah, jadi nanti setiap yang ada di potongan SPM ya, di potongan kan SPM kan ada billing pajak biasanya ya. Kemudian ada billing 1%, 8%, seperti itu ya. Nanti itu yang buat masing-masing bendahara. Selama ini kan kita yang buatkan ini, kita gelondongkan, kita gabungkan satu Pemda, baru kita buat storannya. Kalau SIPD online itu nggak bisa seperti itu. Karena nanti potongannya itu ikut divalidasi sama BPD. Jadi nanti otomatis potongannya itu lari ke CMS-nya BPD gitu. Ketika ada potongan pajak, nanti data SIPD-nya itu mengirim data kode billing pajaknya ke BPD. Nanti BPD langsung masuk ke sistem MPN, nanti dibayar otomatis juga ya, keluar NTPN. Terus kemudian yang potongan Taspen juga seperti itu sama ya. Dan juga yang BPJS gitu. Itu gini, keuntungannya nanti untuk NTPN-nya itu keluar sendiri nanti di buku pembantu pajaknya. Jadi nggak usah ngisi lagi. Itu keuntungannya ya. Untuk yang LS-LS selama ini kan kita pusing ya. Nyari NTP-nya gitu. Kita hanya menginput kode billing, nggak keluar NTP-nya. Tapi nanti kalau sudah online, itu NTP-nya muncul sendiri. Nah, makanya di sini di poin mana-mana ya. Ada itu, sebelum SIPD online, itu potongan-potongan yang sebelumnya belum diinput NTPN itu harus diinput NTPN-nya gitu. Nanti kalau udah online, kita nggak bisa perbarui data NTPN ya. Kayaknya ada di poin berapa itu ya. Oh, poin 10. Perbarui data pajak. Jadi nanti untuk yang bulan Juli ke bawah kan udah rekon ya, diabaikan nggak apa-apa. Bulan Juli itu setiap transaksi yang ada NTP-nya, baik LS maupun GU, itu data NTP-nya harus diperbarui semua ya. Jadi nanti ketika rekon pajak, kita tinggal narik datanya. Udah otomatis datanya narik. Nanti yang bulan Agustus itu datanya sudah interkoneksi dengan BPD ya. NTP-nya langsung terisi sendiri. Nah, saat kita sudah cut off di bulan Agustus itu, kita nggak bisa perbarui lagi NTPN end-to-end yang belum terinput karena sudah melalui sistem. Jadi mulai sekarang, ini yang bulan Juli aja yang harus dicicil ya. Untuk bulan Juni ke bawah diabaikan nggak apa-apa. Tapi yang bulan Juli, itu setiap ada transaksi SP2DLS, kemudian sudah cair, NTP-nya itu segera diperbarui ya. Dulu saya sudah pernah bikin videonya di SPP-nya, diperbarui data NTP-nya. Jadi nanti data NTP-nya akan masuk di buku pajak. Harapannya sih kalau bisa sampai Januari ya lengkap gitu. Kan tinggal mindahin kan ya, dari kertas kerja kan udah ada NTP-nya, tinggal dipindahin gitu. Jadi nanti ketika sudah ditutup untuk perbaruinya datanya lengkap. Harapannya seperti itu. Oke, kita ke aplikasinya. Digit tadi ya. Nah saya itu tadi mau ini sebenarnya. Mau cari sukarela gitu.
Soalnya saya udah registrasi lagi nggak bisa. Jadi ketik aja dikit Kemenku ya, Bapak Ibu ya di atau ada sukarela yang mau ini. Kita sampai pendaftaran digit aja. Ada nggak yang belum daftar? Mbak Hilyatul udah daftar belum? Belum. Pas, cocok. Belum. Karena tidak paham Nah, dan pekerjaannya banyak. ayo, ini sebentar doang kok 30 menit lah. Paling lama jam 8:30 wes. Jenengan ini ya share screen ya. Bisa nggak kita matiin dulu share screen-nya? Mungkin jenengan share screen, tak pandu dari sini lah. Coba. Ada gambarnya ini, gambarnya apa ya? Gambar desktop, ada gambar panah ke atas tuh, bagikan layar. Kita sampai pembuatan digit aja. Nanti untuk pembuatan billingnya saya pakai YouTube aja lah. Kalau ini kan harus dipandu. Bisa? Di gimitnya dulu, gimit, terus ini nih, entah ini dulu lah. Tak share screen dulu saya. Ya sip, udah ada muncul. Teman-teman buka ini ya, buka browser, terus ketik digit Kemenku gitu. Habis itu kan kita belum punya ini ya, yang belum punya itu ada daftar di sini, klik situ Mbak Hilyatul. Ini harus disiapkan emailnya juga, nanti verifikasinya lewat email. Nama lengkap. Mister, email pribadi ya? Email pribadi atau pribadi. email OPD? Ya terserah. Oh, pribadi. Pribadi aja kan, lebih gampang. Cuma buat verifikasi aja. Nah, email ini jangan sampai salah ya. Nanti kode verifikasi pengaktifannya ada di email. Alamat Cilacap nggak apa-apa. Oke. Kemudian selanjutnya. Password ini aja. Passwordnya SIPD aja biar gampang. Ini ya, Mister? Ya. Tapi kalau daya ingatnya ini ya inilah. Ini nanti bisa diubah kok. Oke, lanjut. Fotonya diabaikan. Nggak usah, nggih? Nggak usah. Nah, apa itu? Terdapat pengisian cek kembali. Siap, dapat laksanakan. kesalahan. Coba fotonya ganti. Logo Cilacap kayak apa-apa. Ini kalau ada foto nggak apa-apa. Foto yang saya itu registrasi ini udah lama gitu, jadi lupa 2023. Kayaknya dulu nggak pakai foto kayak. Ya boleh. Foto apalah, gampang lah. Nggak apa. Oh iya. Coba selanjutnya. Oh iya bener, harus isi fotonya teman-teman. Simpan. Oke, simpan. Simpan ya. Ya. Ini pastikan email, paling nggak emailnya. Siap, laksanakan. Nah, coba langsung login, bisa nggak? Oke. Setelah ini, kan udah aktif ya, coba buka yang tadi lagi. Nanti kalau sudah punya digit, user digit,
itu kita buat ID billingnya itu di sini, di info perbendaharaan di sini ya. Mungkin di sini ada yang gambarnya MPN G3 di sini, MPN Now gitu. Di sini ya, klik ini. Nah, coba jenengan kayak gitu praktek Mbak Hilyatul ya. Terus masuk di sini di bagian atas di sini ya. Masuk. Nah, ini menggunakan user digit. Nah, datanya seperti ini ya. Punya Mbak Hilyatul seperti ini enggak? Ada TPS-nya di sini. TPS digit. Cuma digit aja. TBS-nya belum. Cuma digit aja. Digit aja TPS-nya. Iya pilihannya. Oke ya, jadi intinya setelah buat user digit tadi, itu kita ke websitenya MPN Kemenq ya. Terus login lagi di situ. Nanti kalau nggak salah di sini ada akan menambah menu ini gitu. Setelah itu berhasil, setelah buka Kemenq.go.id, nanti kita bisa login ke MPN-nya seperti ini dengan user digit. Setelah bisa login ke sini, nanti tinggal membuat billingnya seperti di video saya yang tadi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat.